Hey ho Pop Gengs! Selamat berakhir pekan, selamat menjelang bulan April, dan selamat menyambut Ramadan bagi umat muslim semuanya. Sebelum masuk Ramadan, ingat hutang puasa kamu dibayar dulu. Dan semoga puasa kamu full ya di Ramadan kali ini. Amin. Well, kembali di akhir pekan, mari kita menyimak rangkuman peristiwa mingguan seperti biasa. Check it out! Mari kita melihat apa-apa aja sih yang lagi hangat di dunia industri hiburan. Yang pertama nih adalah rilisnya film Godzilla vs Kong. Kamu udah nonton belum? Aku sih belum sempat nonton ya. Tapi kabarnya nih ada karakter bernama Jia, anak dari suku Iwi di Skull Island. Penampilannya perpaduan antara suku pedalaman dan anak kota. Dan karakter Madison Russell dari King of the Monster juga ditampilkan di cerita ini. Artinya, ini film berkesinambungan dengan dua film lainnya. Dan bisa jadi sebagai franchise Monsterverse. Kong masih bisa kita lihat di film selanjutnya. Apakah bisa mengalahkan kejayaan superhero Marvel dan DC? Kita lihat aja nanti. Ya, semoga tidak berakhir mengecewakan seperti pertandingan Dewa Kipas atau Dadang Subur melawan Grandmaster Woman, Irene Karisma yang live di channel Deddy Corbuzier yang masih trending di YouTube. Apa hikmah dari euforia pertandingan berakhir 3-0 ini ya? Adalah Dadang Subur dapat 100 juta, Irene 200 juta sebagai pemenangnya. Dan nama mereka melambung jauh. Gotham Chess yang mendapatkan view dan subscriber karena YouTube-nya udah dibuka untuk Indonesia. Dan warganet kita dapat apa? Dapat dosa karena gibah tak berkesudahan. Lalu aku dapat konten. Warganet Indonesia memang terkenal keras Pop Gengs. Jangan salah, karena jari-jari kamu tuh, nama Siska Cole, seleb TikTok melambung setelah unggahan video TikToknya yang penuh dengan kemewahan. Tapi berkat netizen jua nih, kita bisa tahu ternyata dia ini memang berasal dari keluarga terpandang. Bapaknya itu ya kerja di Tencent. Itu loh perusahaan di balik aplikasi WeChat dan PUBG. Yang mana omnya sendiri adalah CEO dan pendiri Tencent Holding, yaitu Ma Huateng. Orang terkaya nomor 3 se-Asia, kedua se-Cina, dan ke-14 di dunia. Luar biasa. Netizen Indonesia wajib jadi kaki tangan FBI nih. Lalu fakta lain yang berhasil dibocorkan oleh netizen kita adalah wajah aktor Cina, si Jackie yang telah menua katanya. Videonya tersebar pertama kali di TikTok. Telah dikomentarin sedih dan banyak yang bernostalgia. Netizen yang lain berperan sebagai FBI segera mengklarifikasi bahwa itu hanya kepentingan syuting. Jari jemari warganetku memang dahsyat ya. Gimana? Masih mau memungkiri skill penelusuran warga Indonesia? Berkat jari jemari warganet kita lah, banyak video menjadi viral di beranda kamu. Salah satunya adalah unggahan video bapak yang marah-marah ini. Dalam bahasa Bugis Sopeng, salah satu wilayah di Sulsel nih, terdengar dia kesal karena banyak yang menggunakan tanda tangannya untuk memalsukan surat kesehatan COVID-19. Sebenarnya ini mah praktek lama di negara kita, Pak. Beruntung saja sekarang warganet bisa jadi polisi moral ring kedua setelah petugas berwajib. Saya tidak mau bikin suket palsu, saya sudah kasih tahu kadis itu, saya telepon kadis langsung. Di lain pihak nih, jari-jari warganet juga menguntungkan loh kadang-kadang. Setidaknya, kamu bisa mengingat orang tuamu berkat video ini. Seorang nenek yang menjadi badut pinggir jalan demi penghidupan yang layak, tak peduli malu bersama cucunya, ia masih mengais rezeki sampai malam hari. Bersyukurlah pada pekerjaanmu sekarang ya. Dan tetap bertanggung jawab Pop Gengs.
Nah, ada juga loh orang-orang yang ingin mencari cara instan, kayak mie instan. Seperti rekaman di video ini nih, mencuri di saat pemilik mobil ini entah kemana. Buat para pencuri di luar sana, inget ya, sekarang sudah ada teknologi yang namanya CCTV. Dan jangan lupa kenakan pelindung wajah. Tuh, kubantuin. Lalu, benarkah ini adalah Gajah Mina? Karena warganet ini menyatakan bahwa ini adalah Gajah Mina, hewan legenda orang-orang Hindu, simbol kekuatan dewa laut mereka. Mengapung di Laut Natuna Riau, dan ternyata setelah ditelusuri lagi-lagi oleh warganet, ini adalah paus balen yang jasadnya itu tersangkut di karang. Dan untuk topik yang satu ini, segala hal di dunia sosial politik, warganet tetap saja mengambil perannya. Seperti kebijakan tilang elektronik yang telah diterapkan di berbagai tempat. Dan berbondong-bondonglah videonya diunggah oleh netizen. Seperti yang ada di Makassar ini. Electronic Traffic Law Enforcement pertanggal 23 Maret 2021 telah ada di beberapa titik di beberapa kota di Indonesia. Terobosan ini diharapkan mampu mendorong kesadaran masyarakat agar lebih tertib dalam berlalu lintas. Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk lebih tertib dalam mengurus dokumen kepemilikan kendaraan, terutama bagi yang punya usaha jual beli kendaraan bekas. Lalu, masih ingatkah kamu dengan peristiwa tsunami 2004 yang melanda Aceh dulu? Nah, baru-baru ini viral seorang polisi ditemukan di rumah sakit jiwa Zainal Abidin, Aceh. Abrib Asep telah mendapatkan gelar Anumerta dan ada upacara pelepasannya kala belasan tahun tak ada kabar sejak peristiwa tersebut. Diduga ini beneran Asep karena ada tanda khususnya. Dan jika hasil tes DNA dan pemeriksaan berkelanjutan membuktikan semua itu, maka ini akan jadi kabar yang paling membahagiakan. Seperti kembalinya kekasih kamu yang kabarnya tiba-tiba hilang entah kemana. Atau seperti kegembiraan anak ini yang lulus SNMPTN.